Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatih, NIM 2302041110053. Telah diyakini oleh seluruh umat Islam bahwasanya hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Definisi dari hadis sendiri merupakan segala suatu perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dari situlah hadis ditetapkan menjadi landasan hukum syariat Islam setelah Al-Quran. Selain menjadi landasan syariat Islam, hadis juga bisa dikatakan sebagai penegas dan juga penjelas atau bayan dari ayat Al-Quran yang bersifat global. Bahkan hadis juga bisa berfungsi menjadi penetap suatu dasar hukum yang sebelumnya belum pernah dipastikan dan ditetapkan di dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan atau sebuah metode dalam memahami hadis klasik dari perspektif klasik ataupun memahami dari hadis perspektif kontemporer. Hadis ya setelah diketahui bahwasanya hadis adalah sabda, perbuatan, penetapan atau takrir yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Dengan demikian, dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam diperlukan kajian yang cermat mengenai hadis. Jikalau kita ingin mengetahui ayat-ayat Al-Quran, diperlukan yang namanya tafsir. Demikian halnya jika kandungan hadis ingin kita pahami, diperlukan adanya syarah hadis. Karena itu Al-Quran dan hadis sama-sama sebagai sumber ajaran Islam, maka aplikasi metode syarah hadis hampir sama dengan aplikasi metode tafsir. Jikalau ayat Al-Quran ditafsir dengan berbagai macam metode, hadis Nabi pun sama, juga dapat disyarah dengan berbagai metode. Dalam hal ini, tafsir dilihat dari segi metodenya, terdiri atas 4, yakni yang pertama adalah metode tahlili, yang kedua yakni metode ijmali, yang ketiga muqarron, dan metode maudhu'i. Jadi keempat metode ini juga diaplikasikan dalam mengkaji hadis. Terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari ilmu syarah hadis. Di antaranya adalah dengan ilmu syarah hadis kita bisa menjelaskan makna dan pengertian hadis, menjelaskan mengenai hukum maqasid atau tujuan dan nas Al-Quran dan hadis. Membandingkan pendekatan dan manhaj para ulama dalam menafsirkan dan mentakwilkan nas Al-Quran dan hadis, mengetahui faedah, sanad, dan riwayat yang disampaikan, menggariskan metode istimbat, dan masih banyak lagi. Metode ijmali atau global adalah salah satu metode yang digunakan untuk mensyarah hadis dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak sedikit juga ulama yang menuliskan kitab syarah hadis menggunakan metode ijmali atau global ini. Yang kedua yakni metode tahlili atau analitis. Metode ini adalah metode yang menguak mengenai hadis Nabi dengan menampilkan keseluruhan bagian yang tersimpan di dalam hadis tersebut. Metode ini juga membeberkan mengenai maksud yang terdapat di dalam hadis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pensyarah hadis. Dan yang ketiga, sedangkan metode yang muqarrin atau muqarron, yakni perbandingan, adalah sebuah metode yang dipergunakan dalam menangkap maksud dari hadis melalui cara membandingkan beberapa hadis yang mempunyai keserupaan redaksi di dalam persoalan yang sama. Bisa juga dengan cara membandingkan beberapa perbedaan pendapat yang diberikan oleh para ulama syarah hadis. Jadi metode muqarron atau perbandingan itu memberikan satu hadis untuk dikaji dari menurut ulama satu dengan ulama lain, atau bisa juga membandingkan antara hadis satu dengan hadis yang lain yang memiliki satu redaksi yang sama. Dan pembahasan yang kedua yakni mengenai metode-metode pemahaman syarah hadis kontemporer. Jadi
pemahaman secara hadis secara kontemporer itu bisa dilihat memahami hadis secara tekstual dan juga memahami hadis secara kontekstual. Dan secara tekstual itu hadis itu dipahami secara bagaimana teks itu berjalan. Ketika hadis mengatakan bahwasanya disuruh wudhu untuk membersihkan toharoh atau apapun itu, maka kita harus mengikuti teks tersebut. Nah, yang kedua adalah pemahaman hadis secara kontekstual. Pemahaman hadis ini dilakukan ya oleh sebagian para sahabat untuk menanamkan adanya living hadis. Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan dan kepada siapa pula hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Nabi hendaknya tidak hanya ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriah tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun di sini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual. Contoh, ketika Nabi memberikan satu hadis atau mengatakan sesuatu kepada sahabat ini, disuruh untuk apa amalan yang paling baik, maka Rasulullah mengatakan A, B, C, dan D. Nah, apakah amalan tersebut juga baik dilakukan bagi orang lain juga? Jadi ya sama juga Rasulullah juga memberikan amalan yang baik kepada sahabat yang lain, tapi berbeda amalan. Jadi kontekstual ini juga dilihat dari secara historis. Yang kedua, yakni setelah melihat dari secara historis, yakni melalui metode pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah cara pandang terhadap pemahaman hadis melalui pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, yakni metode pendekatan hermeneutika. Metode yang penulis bahas dalam hal ini mengacu pada metode penafsiran hermeneutik bahasa, yakni menjembatani antara keterasingan dalam jarak waktu, wilayah, dan sosiokultural Nabi antara teks dan audiens, yakni umat Islam dari masa ke masa.